Selamat pagi, selamat datang di acara Morning Tea. Pada pagi hari ini kita sedang ada edisi spesial nih Bapak Ibu dan Prof semuanya. Karena kita akan mengadakan Morning Tea kita jauh-jauh sampai ke Richie Garden di Sentul. Jadi sembari kita menikmati pemandangan yang ada di belakang kita ini, kita juga bisa bersantai sambil minum teh, minum kopi, dan kita juga tidak lupa tetap memiliki dedikasi untuk berkontribusi terhadap di elemen edukasi di Indonesia. Makanya itu dia kita sampai bawa nih sesi morning tea sampai ke Sentul. Luar biasa. Nah, pada sesi kali ini kita ada sebuah hal diskusi yang menarik sekali untuk kita bahas, yaitu tentang bagaimana sih seberapa jauh pentingnya riset ini dalam edukasi dan juga dalam kehidupan sehari-hari, bahkan perkembangan teknologi yang sedang canggih saat ini yang terjadi di Indonesia bahkan secara global. Nah, dari sini kita akan bisa mencari tahu bagaimana BINUS termasuk juga elemen-elemen di dalamnya, mulai dari faculty membernya, dari dosen-dosen, dan juga dari mahasiswanya, itu bagaimana cara kita bisa berkontribusi untuk menjadi salah satu bagian aktif lah dalam perkembangan teknologi ini, dalam perkembangan ilmu pendidikan ini. Ya, begitu. Jadi sekilas hal ini yang akan kita bahas di acara Morning Tea kita pada pagi hari ini. Mungkin kepada Prof. Juneman yang ada di sebelah kita mungkin bisa sedikit memberikan lah ya sepatah dua patah kata terkait apa yang mau kita diskusikan lagi lebih dalam. Mungkin juga bisa sembari memperkenalkan siapa aja nih Prof, rekan-rekannya ini yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Baik, makasih Mas Ancel. Selamat pagi teman-teman semua. Kita pagi ini tadi saya sampaikan kita kumpul di suasana yang kondusif, yang sejuk ya, untuk bicarakan soal arti penting riset ya buat konteks nasional kita maupun konteks global ya. Teman-teman, tentu kita paham bahwa riset ini menjadi salah satu instrumen kita untuk semakin baik membina dan memberdayakan masyarakat ya. Kita tahu sekarang konteksnya dunia sedang menghadapi berbagai masalah gitu ya. Mulai dari krisis energi misalnya ya, krisis energi terbarukan ya. Kita juga dengar usaha sejumlah pihak untuk punya arsitektur bangunan yang net zero emission gitu ya istilahnya ya, dalam rangka sustainability gitu ya, keberlangsungan. Kemudian juga tentu yang terkait nih dengan core business BINUS ya, soal transformasi digital dengan berbagai isunya ya, soal security, soal privacy, ya, soal jual beli data dan sebagainya. Ya, itu beberapa contoh ya dari masalah-masalah yang kita hadapi. Tentu masih banyak contoh-contoh lain, dan riset ingin memberikan kontribusi atau sumbangsi ya dalam berbagai bidang itu. Jadi riset-riset kita di BINUS akan terus berorientasi pada solusi kepada masyarakat yang bisa dimanfaatkan. Kita punya istilah high impact research gitu ya, atau riset-riset berdampak tinggi. Oleh karena itu di BINUS itu karena begitu perhatiannya terhadap usaha memberikan solusi pada masyarakat, kita punya kelompok-kelompok riset di sini ya. Mungkin saya perkenalkan ada Prof. Sasmoko. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Ya, sebagai RIG Leaders nanti akan diperkenalkan lebih dalam oleh Prof. Sasmoko. Di BINUS RIG itu adalah Research Interest Group atau kelompok minat dalam penelitian. Kemudian juga hadir Pak Dr. Agustinus Bandur. Selamat pagi Pak Bandur ya, sebagai senior researcher kita. Nanti juga Pak Bandur akan spill dikit ya Pak ya, apa yang sedang dilakukan dan dikerjakan dalam konteks pendidikan khususnya. Ada Pak Didit ya, selamat pagi Pak Didit ya. Kemudian Pak Dr. Dev Mengindan, Bu Risa Simanjuntak ini sebagai RIG leader kita juga, dan Prof. Nesti Sianipar ya sebagai kepala dari Research Center untuk Food Biotechnology. Mungkin kita mulai nih dari Prof. Sasmoko, mungkin bisa cerita bagaimana riset-riset sejauh ini Prof
bersama dengan dosen dan mahasiswa kita, topik apa yang lagi hot ditangani oleh RIG, Prof. Ya. Terima kasih Prof. Jun. RIG yang kebetulan kami pimpin namanya Education and Technology, itu bergerak tidak sekedar berbicara tentang sekolahan, pendidikan, tetapi pendidikan dalam arti luas yang diberi sentuhan teknologi. Jadi hampir semua aspek yang terkait erat dengan pendidikan itu kita masuk ke sana. Tentu kami punya riset roadmap yang melibatkan mahasiswa, dosen, FM, dan bahkan kita punya member dari luar BINUS juga. Nah, dalam menggerakkan research ke mahasiswa itu ada banyak aspek lewat proses perkuliahan. Di berbagai mata kuliah kita jalin kerjasama yang melalui mata kuliah itu kita luarannya dalam bentuk paper, jadi riset, mini research, kemudian Mini research, mini research, sehingga kita kasih nama proses pembelajaran itu dengan research based learning. Jadi Research based. kita nggak belajar apa itu populasi, apa itu teknik sampling, apa itu analisis data. Kita mulai dari proyeknya apa, kemudian di situ kita belajar learning by doing tentang research gitu. Nah, kami ini udah jalan 2 tahun. Saya bandingkan, meskipun ini sampel yang berbeda, 3 tahun yang lalu dengan cara transfer knowledge, tugas, itu ternyata tidak se-efektif ketika kita melakukan pendekatan project based learning, problem based learning, dan lain-lain. Sehingga ternyata mahasiswa kita itu karena kalau kita bicara transfer knowledge, sekarang ini kan dosen itu tidak sendiri. Kita sekarang sedang berkolaborasi antara proses pembelajaran itu antara mahasiswa, dosen, dan ada mesin yang tidak punya naluri ini, yaitu AI. Nah, kita coba pengen berkolaborasi. Nah, transfer knowledge sekarang tidak efektif lagi. Makanya kita berkolaborasi dengan namanya mini research dengan project based learning. Nah, ini memang kita tidak sekedar transformasi pendidikan, tetapi ini revolusi pendidikan. Nah, ini makanya kita memaknai ini untuk teman-teman mahasiswa, dan saya merasakan efektif. Demikian juga kepada dosen-dosen. Kita melibatkan banyak dosen, baik itu di area Green Jakarta, bisa ada juga yang dari Malang, dari Bandung juga ada, dari Semarang. Jurusan yang terlibat sejauh ini dari mana saja, Bro? Computer Science, Sistem Informasi, kemudian DKV, ada dari PGSD juga, Manajemen BPS, kemudian dari Game Application Technology. Jadi benar-benar multidisiplin ya. Multidisiplin. Kita tidak pernah riset yang monodisiplin, hampir semua multidisiplin. Ada psikologi, dan memang nggak mungkin kita bisa monodisiplin. Bagaimana kiatnya, Prof, mengelola tim yang multidisiplin ini? Mungkin boleh singkat dibagikan pada kita semua. Setiap project research itu selalu kita melibatkan banyak disiplin, kemudian dari masing-masing dia punya angle sendiri. Minimal dia memberikan masukan atas bidang ilmunya. Dan itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Makanya kita akomodasi semua sekaligus ajakan ya, Prof ya. Iya. Ajakan buat para binusian untuk bergabung. Padahal dan juga tadi disampaikan non binusian juga ada yang gabung juga ya, Prof ya. Ya.
Baik Prof, terima kasih. Ya. Ini Pak Dr. Agustinus Bandur nih. Tadi kalau Prof Sasmoko bicara soal project based learning, ya mungkin ada komentar sedikit dan apa yang sedang dikerjakan Pak Agustinus, silakan. Ya, luar biasa ya, Prof ya. Ini momentum yang sangat istimewa yang mendiskusikan hal-hal yang sesungguhnya berat tetapi dibuat lebih menarik ya di suasana terbuka ya, makanya. Dan luar biasa yang disampaikan oleh Prof bahwa research based learning, project based learning adalah pembelajaran yang memang mendorong siswa mahasiswa lebih aktif gitu ya. Dan topiknya ya, Mancek ya, kontribusi riset ya. Betul sekali. Ya, tentu kita semua tahu bahwa riset harus punya kontribusi untuk perbaikan masyarakat, pengembangan masyarakat. Tetapi salah satu tantangan terbesar yang saya lihat, kontribusi ilmuwan Indonesia untuk pengembangan ilmu dunia itu masih rendah. Oke. Nah, kalau kita melihat kontribusi ilmuwan Indonesia untuk perkembangan ilmu dunia, itu artinya bagaimana riset itu punya impact untuk perkembangan ilmu secara global. Nah, oleh karena itu kontribusi riset secara akademik itu menurut saya salah satu hal yang perlu dikembangkan. Nah, salah satu contoh yang saya buat dalam kurang lebih 15 tahun terakhir, satu topik yang saya geluti itu tentang internasionalisasi pendidikan tinggi. Nah, internasionalisasi pendidikan tinggi sesungguhnya menjawab tantangan globalisasi pendidikan tinggi. Nah, globalisasi pendidikan tinggi itu ada 4 model. Nah, globalisasi dari atas yang didukung oleh Amerika, Australia, negara-negara Commonwealth, dan agenda-agendanya clear. Agenda-agendanya clear di dunia pendidikan, dan agennya itu adalah pemerintah. Contoh misalnya akreditasi, rankingisasi, kemudian standarisasi, privatisasi. Nah, negara-negara Commonwealth, kemudian lembaga-lembaga multilateral, bilateral seperti USAID, itu memang bergerak ke sana, dan pemerintah jadi agen. Itulah mengherankan kenapa di Indonesia itu standar dibuat oleh pemerintah. Nah, dalam riset yang kita coba kembangkan 15 tahun lalu, bahwa internasionalisasi merupakan strategi untuk merespons globalisasi dari atas. Kalau globalisasi dari bawah, kita tidak menjadi isu ya, karena Greenpeace, gereja-gereja itu melawan globalisasi dari atas. Nah, internasionalisasi itu memang menarik karena ada 4 filosofi cara internasionalisasi. Nah, mau tidak mau, memang universitas memilih filosofi instrumentalism. Apa itu, Prof? Program-program, jadi internasional instrumentalism itu, Prof, bahwa program-program internasionalisasi pendidikan tinggi seperti double degree, dual degree, international conference, semua itu adalah instrumen untuk keunggulan daya saing universitas ke dunia global. Tapi saya tidak saya oke dengan itu, tetapi saya lebih ke educationalism atau idealism, bahwa program-program internasionalisasi itu merupakan untuk pertumbuhan pribadi akademisinya, individunya. Nah, jadi melayani 2 hal ya. Iya, Bro. Individu penelitinya juga, institusinya juga. Ya. Nah, sehingga riset yang kita sedang jalankan itu memang kita baru mengambil sampel BINUS, Atmajaya Jakarta, UNS Solo, UMM Malang. Yang menarik bahwa dari program-program internasionalisasi di kampus-kampus masih kurang itu di bidang joint research, joint publication. Lebih banyak konferensi dan lain-lain. Nah, tapi isunya di situ bahwa impian saya, Prof ya, secara pribadi terkait misalnya di area keilmuan saya ambil topik itu dibawa
payung strategic leadership dan manajemen di pendidikan. Boleh cerita sedikit Pak Bandur tentang strategic leadership dalam pendidikan ini, apa yang sedang difokuskan hari-hari ini oleh Pak Bandur? Prof, ini satu area keilmuan yang menarik. Ya. Strategic leadership itu sesungguhnya terkait dengan peran top leadership di dalam organisasi pendidikan. Jadi kalau di sekolah itu peran kepala sekolah ya bersama school council, ya. Kalau di universitas ya peran. Jadi penting sekali strategic planning dalam setiap program. Katakanlah internasionalisasi pendidikan tinggi, Ya. strategic planning untuk internasionalisasi pendidikan tinggi. Strategic planning untuk program-program tadi globalisasi dari atas. Jadi peran top leadership dalam itu berarti visi, misi, rencana-rencana strategis, tujuan tahunan ya, tetapkan implementasinya, strategi, pendanaan, evaluasi, monitoring. Wow. Nah, itu rangkaian-rangkaian itu yang memang harus. Dan saya percaya bahwa organisasi yang efektif, yang kompetitif itu perlu keseimbangan antara middle leadership, middle management di level middle organisasinya dan di level top leadershipnya. Baik. Nah, itu Terima yang kasih. kita lihat, ya. Pak Bandur, menarik sekali ya Mas Menarik Acel ya, sekali, menarik bincang sekali. tentang ini dan terkait dengan situasi di BINUS juga tentunya. Nanti kita bisa bincang lebih banyak lagi di morning tea berikutnya ya. Nah, kalau tadi Pak Bandur cerita soal kontribusi peneliti Indonesia dalam tingkat global ya, skala global, internasional, dan juga soal tantangan untuk joint research ya. Mungkin saya ingin beralih ke Prof Nesti ini ya. Prof Nesti kan sedang mengembangkan keladi tikus ini ya, untuk pengobatan ya, ataupun untuk suplemen kesehatan gitu. Mungkin boleh disambungkan dengan konteks pembicaraan Pak Bandur soal kontribusi peneliti Indonesia untuk level nasional dan global seperti apa melalui keladi tikus yang Ibu sedang kembangkan begitu, dan joint research katanya tadi ya, sudah sejauh mana kelompok riset Prof Nesti sudah lakukan. Mungkin perkenalkan diri dulu kelompok risetnya, silakan. Ya. Terima kasih Prof Jun atas waktu dan kesempatan kami dilibatkan untuk join pada morning tea saat ini. Kami memang dimulai dari riset interest group pada tahun 2014, tepatnya bulan September, kurang lebih 10 tahun yang lalu ya Prof. Kemudian kita berkembang dimulai dari food biotechnology. Food biotechnology ini adalah kombinasi antara pangan sehat dengan bio dan teknologi, biologi yang digabungkan dengan teknologi. Nah, hubungannya dengan nasional dan internasional, food biotechnology ini sekarang berkembang menjadi research center di tahun 2023. Jadi 2 tahun ini kami sudah mengusung namanya unit di BINUS itu, jadi dari riset interest group itu berkembang menjadi unit, dan kami sekarang mempunyai member di bidang teknologi pangan juga ada. Kami juga bergabung dengan farmasi, bergabung juga dengan bioteknologi yang baru 2 tahun terakhir kita punya jurusan bioteknologi. Nah, kami berkontribusi pada khususnya dengan tanaman keladi tikus yang kurang lebih 13 tahun kami kerjakan dengan berbagai macam kerjasama Prof. Yaitu kami mulai mengerjakan pertama sekali itu dengan Kementan. Kami sudah memperoleh 3 paten perlindungan tanaman ya dari tahun 2020 sampai 2023 kemarin. Kita dapat 3 varietas baru unggul. Kemudian tahun ini kami mendapatkan 2 lagi, tapi ini sertifikatnya akan segera turun dari pisang torpedo. Jadi kami mempunyai peranan besar dalam pengembangan keladi tikus maupun pisang torpedo itu adalah untuk kesehatan masyarakat. Nah, keladi tikus ini sekarang memang bisa kita katakan tetap berkelanjutan dengan tim kita yang bekerja dulu 4
terlibat di dalamnya sehingga kita sudah mendapatkan paten formula minuman yang sudah dilindungi pada tahun 2024 Juli Mungkin sedikit kemarin. bisa digambarkan pada pemirsa ya. Ini nanti manfaatnya buat masyarakat itu apa dari paten yang Ibu lakukan, Ibu daftarkan, ya dari produk yang Ibu hasilkan itu kira-kira manfaat konkret apa dari masyarakat bisa diterima? Kalau manfaat yang utama adalah untuk pencegahan terutama penyakit kanker yang mungkin sekarang ini kalau dilihat bahwasannya wanita itu adalah rentan terhadap breast cancer. Jadi menyebabkan kematian pada wanita itu adalah nomor 2 di dunia ya. Di Indonesia cukup sangat besar sehingga kita mengharapkan wanita-wanita di Indonesia maupun di dunia internasional bisa menikmati hasil riset daripada keladi tikus. Itu yang utama. Terus kemudian keladi tikus ini saat ini ya kita happy ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu tujuan daripada BINUS untuk mengusung fostering empowering. Nah, kami sekarang sudah kerjasama dengan Asimas, itu industri untuk memproduksi kapsul sebagai suplemen. Jadi ini udah ada NDA-nya dan mudah-mudahan ini segera kita akan produksi dan izin Badan POM-nya direncanakan dalam 1 tahun terakhir akan didapatkan. Harapan kami sebagai peneliti, terutama saya yang sudah lama berkecimpung di ulang tahun BINUS tahun 2026 nanti, kami akan memberikan suatu kontribusi yang besar, yaitu hadiah buat masyarakat bahwa ini bisa dinikmati sebagai function kesehatan, artinya menyehatkan dan membuat kesejahteraan masyarakat kita. Dan yang kedua adalah mimpi kami saat ini adalah pisang torpedo, di mana kami sudah menanam di 3 lokasi di BINUS. Di bulan April kemarin kami, karena patennya sudah selesai diuji, tinggal menunggu sertifikatnya, jadi tanaman itu dibunuh di Kementan. Jadi kita pindahkan, sekarang ada di Semarang, ada BINUS di Semarang maksudnya? BINUS Semarang ada 20 tanaman dengan 2 jenis varietas yang baru ini. Terus kemudian ada di Bekasi. Kemudian Bekasi, ya? BINUS Bekasi itu kita punya privilege di Bekasi, dikasih khusus 200 meter sama BINUS Bekasi direkturnya. Kita mengucapkan terima kasih atas penghargaannya dari Research Center Food Biotech. Terus kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah Bandung Dago. Jadi kemarin kami ada sedikit kerjasama dengan Joint Research PIB dengan Rikkyukush University Jepang. Mereka sangat tertarik dengan kerjasama ini dan kita lagi mencanangkan atau merencanakan ke depan mengenai pangan fungsional terhadap cookies. Jadi nanti akan dicampur dengan daun kelor, itu inovasi award yang kami sedang ajukan untuk dijadikan makanan sehat ke depan. Tapi karena BINUS juga menyambut kami dengan baik sebagai hasil riset, ini sudah di 3 lokasi. Kami berharap nanti ini bisa kita fostering dan empoweringnya di Indonesia khususnya ya. Kalau memang ini sebenarnya kalau udah masuk ke Jepang ya udah internasional ya Prof. Jadi harapan kami bukan cuman itu, ada satu lagi yang sekarang kemarin Atma Jaya datang ke kami untuk mengadakan kerjasama antar riset. Jadi riset center dengan riset center ini jadi kita ingin mengembangkan kecubung. Tapi arahnya adalah mungkin ke arah kosmetik, krim kecantikan. Kita tidak kalah dengan Korea. Korea juga mendatangi laboratorium kita kemarin bulan April oleh Prof. Kang dari Kiom yang tahun lalu kami sudah kerjasama. Jadi Research Center Food Biotechnology itu kita bisa melihat sekarang, kami sangat berharap itu akan berkembang ke dunia internasional dan kami juga sangat bersyukur BINUS ada dorongan dan semangat yang diberikan kepada kami. Dan tentunya akan mengajak para faculty member ya. Mungkin Ibu bisa menyampaikan ajakan pada para faculty member untuk join. Iya, kami dari Food Biotechnology, kami sangat berharap para dokter dan yang ingin berkontribusi di linear riset khususnya ya teknologi pangan atau bioteknologi, kami ingin mengundang atau join di kelompok-kelompok
riset kami yang dimana kami punya banyak topik baik dari student maupun dari enrichment untuk bergabung, khususnya kami yang ada di BINUS Alam Sutra. Iya. Lokasinya di BINUS Alam Sutra ya. Iya. Ya, jadi teman-teman nanti silakan join kalau ingin berkenalan langsung dengan Prof Nesti dan tim, bisa datang langsung ke BINUS Alam Sutra. Terima kasih, Ya, Prof Nesti. terima kasih. Oh iya, Prof Juneman. By the way, sejauh ini kita dengar-dengar banyak sekali istilah selalu ada kolaborasi, Iya. ada bekerja sama dengan lembaga lain. Betul. Bahkan tadi yang sempat saya highlight itu dari Prof Sasmoko ada menyampaikan terkait kolaborasi yang multidisiplin. Iya. Itu berarti kita bisa melihat ya, ini kalau misalkan BINUS ini sangat mendorong sekali adanya kita itu sebagai setiap peneliti, kita itu bisa bekerja sama, bahkan dengan Betul. bidang yang berbeda sekalipun kita bisa menemukan suatu hal yang baru gitu ya, Betul. untuk berkontribusi. Betul. Berarti ini apa ya, kalau misalkan berhubung mungkin di sini ya, bukan saya doang mungkin ya, bukan peneliti ya. Saya pembawa acara lah ya. Calon peneliti. Calon peneliti. Ya, Mungkin saya pengen tahu deh, ini kalau misalkan dari Prof dari Ibu Bapak semuanya yang mungkin bisa sharing, saya pengen tahu seberapa jauh efektifnya sih kolaborasi antar peneliti, baik itu mungkin di sesama BINUS tapi multidisiplin, atau mungkin juga dengan universitas lain di Indonesia ataupun di luar negeri. Karena kan saya ngeliat nih, aduh kalau kolaborasi kadang tuh mikirnya udah punya ide kayak begini, nanti ada kemasukan ide lain, takut nanti merubah. Nah biasanya tuh Ya. tantangannya itu kan ada dua ide yang berbeda nih ketika mau disatukan kadang kayak gimana. Mungkin ada yang bisa sharing buat sekedar intermezzo aja. Kayaknya Ya. topik menarik ya. Ini cocok nih buat Bu Risa nih. Oh buat Bu Risa Iya. cocok. Oh boleh. Mari. Karena Langsung, RIG-nya ya. bicara soal digital language and behavior. Dari nama RIG-nya saja sudah ketahuan ya, akan melibatkan disiplin digital ya, computer Betul, science, ada disiplin humaniora juga. Wah luar Betul. biasa. Sastra. Iya. Mungkin boleh cerita selama ini dan kolaborasinya, efektivitasnya seperti apa? Baik, Bu Risa. terima kasih Prof Juneman untuk kesempatan yang diberikan. Ini memang menarik sekali yang disampaikan Mas Ansel ya. Kadang-kadang orang bilang, penelitian ayo gitu ya. Tapi kalau udah turun, namanya manusia itu banyak sekali dimensi. Dan ketika kita bicara perilaku dan perilaku di digital, tentu saja sudut pandangnya banyak. Jadi kolaborasi multidimensi, kuncinya satu Mas Ansel, negosiasi dan membuka pandangan. Karena memang semua problem yang kita riset itu nggak bisa selesai dari satu sudut pandang saja. Manusia tidak satu dimensi, intinya itu. Maka ketika kita bilang yuk kita diskusi mengenai bagaimana sih pengaruh pembelajaran digital untuk pembelajaran bahasa. Itu sesuatu yang kita hadapi dan kami menghadapi itu. Ya Bapak Ibu yang tertarik, monggo ayo join. Ini seru banget karena kalau kita bicara komunikasi, belajar bahasa kan interaksi dengan manusia ya. Betul sekali. Tapi kemudian ada gelombang AI, gelombang digitalisasi, belajar dengan robot, belajar dengan mesin yang tidak punya nurani emosi jiwa manusia. Banyak sekali kendala, banyak sekali problem yang harus diurai satu-satu. Maka setiap disiplin yang terlibat pasti punya sudut pandang yang melengkapi upaya untuk menyelesaikan permasalahan atau problem itu. Contoh, nilainya gimana? Kalau kita bilang belajar bahasa dengan instruksi manusia, dosen, berinteraksi langsung, kita bisa melihat efek afeksinya, komunikasinya terjadi atau tidak, sasaran dari informasi yang disampaikan seperti apa. Tetapi dengan gamifikasi kan tidak seperti itu. Maka pembelajar dengan gamifikasi kehilangan sosok manusia itu. Maka peneliti dari sudut pandang disiplin ilmu pendidikan bisa masuk di situ. Dia dengan tajam mengatakan, ini pengalaman kami ya, nggak bisa gitu. Kita nggak bisa cuma kasih skor selesai. Oke, lulus nilai tinggi, bagus berarti pembelajarannya, tidak. Maka disiplin ilmu pendidikan kemudian mengatakan dalam penelitian kita harus ada aspek mengenali pembelajar, gitu ya, unsur manusia yang masuk. Disiplin psikologi lain lagi, bagaimana prosesnya, gitu ya. Nggak bisa kita kemudian bikin yuk pembelajaran digital yang bagus, banyak sekali materinya, fun gitu ya. Semua orang ikut sampai akhir,
tapi aspek aktualisasi diri dari si pembelajar itu hilang, ya. Jadi disitulah masuk. Maka tidak bisa sekali jadi. Kita harus punya roadmap. Untuk penelitian multidisiplin, Bapak Ibu yang ingin join, mungkin pesannya satu, Prof. Ya. Semangat di awal sampai akhir. Oh. Jadi boleh supaya kita nggak lelah gitu ya, di breakdown gitu ya. Mungkin ini beberapa tahun, Ya. tahun pertama ngapain dulu supaya nggak capek gitu ya. Nanti tahun kedua lanjut lagi. Dan harus sabar. Ya. Harus sabar dan tekun. Dan menerima apapun yang sudah diraih. Karena itu apapun itu pencapaiannya. Ya. Sejauh Itu ini mungkin. mungkin boleh cerita ada institusi partner siapa begitu yang ya. di salah dua bisa Boleh Prof. Iya, ini seru banget nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya memperkenalkan kelompok riset kami. Betul, tadi namanya adalah Digital Language and Behavior. Jadi sudut pandang penelitian kami adalah perilaku di dunia digital dan bahasa, khususnya yang punya aspek teknologi dalam mengkomunikasikan informasi atau dalam kajian bahasa. Ini ada tahun ketiga, Prof. Ya. Dan di tahun ini mulai banyak partner yang kenal gitu ya. Oh, ada ya. Siapa aja membernya dari prodi mana? Dan karena multidisiplin itu tadi Mas Ansel banyak yang pengen join. Salah duanya adalah pertama TAR UMT. Kami sedang melakukan riset mengenai academic humility. Nah, ini penting ternyata karena kerendah hatian betul, akademik. Prof. Iya. Dan ini sesuatu yang bisa dibilang branding baru dari seorang akademisi. Gitu ya. Jadi ketika di awal kita bilang akademisi harus percaya diri gitu ya, harus agak agresif mengenalkan risetnya, ternyata di sisi lain ada aspek penghalusnya, yaitu lakukanlah itu dengan humble gitu. Dan ini adalah keahlian baru katanya yang harus diajarkan, mulai diajarkan di universitas. Nah, kajian ini kita lakukan untuk melihat aspek lintas budaya dan lintas norma. Jadi seperti apa kerendah hatian akademik dari sudut budaya barat dengan budaya Asia yang diwakili oleh Indonesia dan Malaysia. Jadi kerjasama dengan TAR UMT untuk melakukan yang namanya cross cultural study atau discourse study. Ya, baik. Terima kasih Bu Risa ya, tadi menarik sekali ya. Setia dari awal sampai dicari oleh teman-teman faculty member yang mau setia bergabung ya dalam sebuah kelompok riset. Pertahankan semangat Ibu Bapak sampai akhir, sampai memproduksi, menghasilkan ya temuan-temuan yang kontributif ya, menghasilkan entah itu paper, entah itu hak kekayaan intelektual dan sebagainya begitu ya, sampai ke mungkin modul-modul intervensi ya, dan produk-produk yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan juga tadi Prof Nesti ada satu kata kunci tadi yang saya dengar, yaitu keberlanjutan ya, atau sustainability. Nah, kita sekarang pengen dengar dari RIG-nya Pak Dev nih ya, yang banyak mengangkat soal keberlanjutan. Rasanya hari ini itu kalau perusahaan nggak ngomong keberlanjutan kayak kurang afdol begitu ya. Akademisi pun sama. Segala aktivitas dikaitkan dengan Sustainable Development Goals katanya, SDGs begitu ya. Silakan Pak Dev perkenalkan RIG-nya dan bagaimana komentar Pak Dev soal keberlanjutan. Siap. Terima kasih Prof. Juneman untuk waktu dan kesempatan saya berbicara di acara Morning Tea ini. Terima kasih. Ini suasana yang sangat berbeda dengan dunia pendidikan. Kita outbound dulu ya, di outdoor. Ini terlihat suasana yang hijau, dan warna hijau ini menjadi ya warna yang mencerminkan sustainability. Itu sambungan. Disampaikan bridgingnya harus halus. Berarti morning tea-nya sustainable ya. Profnya dimensi planet. Kita punya semacam ya cita-cita, punya semacam goals gitu. Ya kalau bisa menghijaukan, ya mulai start mungkin yang kecil dulu dari BINUS sendiri ya, kampus kita tercinta ini. Kalau di Alam Sutera BINUS Alam Sutera sudah lumayan hijau, bagus. Mungkin kampus-kampus lain
terutama anggrek syahdan yang Supaya semakin Space hijau. Pak. Iya, Banyak. iya, iya. Hijaunya, tapi bukan cuma sekedar hijau banyak pepohonan, tapi juga hijau dalam artian memiliki keberlanjutan, memiliki sustainability di dalam misalnya pengolahan limbah. Nah, itu adalah satu corak yang ada di research interest group saya dengan nama Waste Strip Food Strip Environment Nexus. Jadi kata kuncinya sebenarnya ada Nexus. Nexus itu sebenarnya adalah semacam lingkaran yang mengkaitkan ya 3 aspek tadi, waste, food, dan environment. Jadi dengan lingkaran itu diharapkan bisa mencapai suatu ekonomi yang melingkar, ekonomi sirkular ekonomi yang juga mendukung yang namanya Sustainable Development Goals yang merupakan ya kata kunci yang sedang ngetrend, jadi trending di dunia industri saat ini. Apa-apa dibilang harus mencapai Sustainable Development Goals. Di BINUS juga sudah ada semacam task force atau kelompok khusus untuk meningkatkan indeks sustainability dari BINUS sendiri. Jadi kami juga salah satu riset yang akan kami kembangkan itu adalah mengolah limbah, mungkin untuk skala kecil dulu ya, tapi kami percaya dari skala kecil ini bisa menjadi suatu skala yang lebih besar. Jadi kami punya cita-cita untuk menghijaukan BINUS, mengolah sampah BINUS yang kalau kita lihat di BINUS University sendiri di kampus Anggrek, terutama ya mungkin kampus Syahdan yang sudah sangat terbatas lahannya, itu tidak ada pengolahan sampah, hanya dilempar saja dialihkan ke vendor tanpa ada pengolahan yang nanti bisa meningkatkan nilai dari sampah itu sendiri. Jadi sebenarnya yang namanya sampah tidak akan menjadi sampah kalau diolah, kalau diberikan proses yang nanti akan meningkatkan added value, nilai tambahnya. Gitu. Jadi kita akan mencoba untuk jangan sampai sampah hanya menjadi terbiarkan begitu saja menjadi sampah, tapi menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Salah satu caranya adalah mengolah sampah organik dengan suatu belatung atau disebut maggot dari larva tentara hitam, lalat tentara hitam atau black soldier fly larvae. Wih, keren sekali namanya. Apa namanya? Jadi ada lalat black soldier fly, lalat tentara hitam. Jadi lalat ini bukan seperti lalat hijau atau lalat abu-abu hitam yang kita sering lihat, tapi ini lalat yang panjangnya mungkin hampir 3 cm. Larvanya itu pas saat dia belatung itu bisa mencapai 3 cm tersebut, dan saat dia dalam masa pertumbuhan dia akan makan terus sampah organik mungkin 2 kali lipat dari berat badan dia, jadi makin lama makin membesar. Nah, pada sampai satu titik kita akan panen, itu si larva tersebut memiliki kandungan protein dan lemak yang tinggi, bisa nanti menjadi paling simpel ya pakan lele atau pakan ayam gitu. Jadi ibarat kata kita mentransformasi limbah makanan organik, sisa-sisa makanan, menjadi ya pakan hewan pedaging, ayam maupun lele ya, yang jadi meningkatkan nilai ekonomis tinggi. Dan juga ini proses yang cukup sederhana, efektif, dan kalau bisa malah direplikasi, dalam tanda petik, kalau bisa dicontek. Kalau bisa dicontek masyarakat sekitar, sehingga lama-kelamaan limbah diurus sama masyarakat. Kalau bisa sebuah masyarakat menjadi juragan lele, juragan ayam pedaging berbasis pakan ya dari limbah kawasan dia, RT RW dia yang di sekelilingnya gitu. Sehingga Edukasi. makin, nah cuma tantangannya memang yaitu bagaimana, seperti yang tadi Bu Risa bilang, setia dari awal sampai akhir. Jadi mungkin di awal hype-nya wah asik-asik, tapi lama-kelamaan loh kok kerjanya begini terus ya, nggak lama pelan gitu ya. Nah itu yang
menjadi satu tantangan kita, saya memberi punya beban yang sama. Edukasi makan ayam, Edukasi. mengedukasi makan ayam berarti makan sampah dong. Itu gimana caranya? Nah, itu yang menjadi Yang tantangannya, penting Prof. di situ makan lele, makan sampah. Betul. Karena kan itu sumber makanannya. iya, jadi sebenarnya kalau lele langsung dicemplungin sampah itu, kolamnya bisa saja dimakan, cuma lama-kelamaan nanti airnya ya akan Bukan yang Butek. tadi kan belatung itu Iya. akhirnya dikasih makan tuh ayam. ya. Ayam kita makan. Artinya kan harus ada perubahan mindset bahwa Oh iya, betul. makan ayam Oh, dikonsumsi berarti, manusia, betul, Bro. Oh itu gitu. Ya. gimana itu? Ada teknologi Eh, proteinnya ya. itu yang harus diambil. Tadi kan disampaikan ada protein yang dihasilkan Saya dari- orang awam. Jadi Ketika tahu makanan ayam yang akan saya makan itu adalah dari belatungnya yang makan sampah. Iya. Itu kan harus ada edukasi yang canggih gitu. iya, di situ ada peranan bioteknologi juga sih, Prof. Kalau dilihat si belatung itu kan akan menghasilkan protein. Jadi kalau kita bisa memproduksi belatung yang cukup, tadi yang ukurannya 3 cm memakan sampah terselamatkan, protein yang dihasilkan diproduksi untuk dimakan oleh ayam dimakan manusia. Jadi sustainability-nya jadi mungkin peranan food bioteknologi ada di analisis protein yang dihasilkan dari belatung tersebut. Karena memang kita mengetahui bahwa ilmu biological dengan adanya protein yang dihasilkan oleh ulat menghasilkan dari berbagai siklus. Jadi ulat itu kan pada dasarnya banyak yang menghasilkan protein seperti itu. Jadi ini RIG pun dengan Research Center harusnya ada networking ya. Kita bisa melihat di sini apa yang dikerjakan Pak Dev, juga mungkin ada data analisis di laboratorium kami nanti dengan peralatan yang ada, kami bisa kerjasama juga untuk kedepannya. Karena ini berhubungan dengan foodnya ada. Dan Kalau ini udah- kan ada editing tuh ya, Mas Bugi ya. Ada editing ya. Nah, Ah. supaya kita bisa setting celemong gitu. Iya, iya. Terima kasih. Saya ke Dokter Risa tadi ya. Kan kalau di Ibu tadi kan katakan ya, bahasa itu tidak sekedar hanya mendigitalisasi gitu ya. Artinya kan Betul, Prof. nanti edit ya Mas. Ini ngomong-ngomong yang lain. Artinya Ibu tidak sedang setuju dengan bilingua. Bilingua itu kan tidak melibatkan manusia. Padahal roh dari belajar bahasa itu adalah environment, kultur, budaya, gitu ya. Bagaimana ini? Ya, ini sangat Karena ini kasuistis nanti ya. diedit kan? Iya. Boleh aja. Iya, Kalau Prof, biasa sebetulnya masuk lah, gitu. yang tadi saya sebutkan itu justru pengalaman kita meriset dengan tim dari Bilingua yang ketika di bulan Desember ya, Prof, atau Iya, Januari kita bertemu ya. Nah, itu jalan, Prof. Jadi setiap minggu Oh, kita sudah ketemu. Itu, Prof, Juneman uniknya ya. Jadi teman-teman dari operation justru yang pengen ngeriset, Prof. Oh iya. Ini saya lihat ini fenomena Edik menarik. ini ya. Iya, Tenaga kependidikan ya. betul. Bukan hanya dosen dan mahasiswa, tapi di Betul. BINUS itu tenaga kependidikan Iya. juga mau berpartisipasi. Iya, jadi member, saya bilang ya jadi member aja nggak apa-apa karena kan memang ketertarikan Anda untuk meriset. Tapi saya bukan dosen Bu gitu. Ya udah nggak apa-apa, kan ada manfaatnya juga. Jadi memang kasus bilingua ini menarik, Prof. Teman-teman bilingua ini sekarang sedang teguh sekali hatinya dan juga sangat bersemangat untuk memperbaiki yang sudah kita miliki. Jadi bilinguanya sudah ada. Kemudian pertanyaannya apa ya yang kita bisa lakukan untuk menjaga keberlanjutannya dan mengembangkannya. Jadi satu aspek tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari Bilingua adalah interaksi. Ya, kami ke dalam riset menemukan ada satu fitur yang bisa sebetulnya dikaji potensinya itu, yaitu leaderboard dan XP points. Ya, jadi penelitian kita ke arah leaderboard adalah untuk melihat bagaimana ya aspek manusianya tuh muncul gitu, Prof. Jadi di leaderboard itu nantinya akan ada
bukan cuma rankingnya, tapi experience dia gitu. Dia bisa ngelihat, oh saya ini diakui, saya dimanusiakan gitu ya melalui itu tadi, digitalisasi tadi. Ada user experience di situ ya. Ya, betul sekali, betul sekali. Ya. Baik, Bu Risa, Iya. terima kasih. Mungkin Tapi tadi saya sedikit menjawab, Prof. Jadi bukan pro kontra, tapi karena memang AI ini kita nggak bisa tahan, Ya. tetapi kita ingin memanusiakan gitu ya. Jadi nggak sepenuhnya diambil alih oleh Artinya teknologi. peran manusia itu tidak bisa dihilang. Iya, betul, Betul ya? betul sekali. Karena AI maupun bilingua itu tidak punya nurani, iya kan? Nah, oleh karena itu kita harus teliti apakah semua produk digital itu sebagai ansih digital alat atau full ya, atau dia komplement. Nah, itu menjadi penting. Betul. Nah, hipotesis saya semua alat termasuk AI segala macam itu komplement. komplement. Betul. Ya. Itu. Betul, Prof. Betul. Karena Prof. Ya, apa yang disampaikan Prof. Sas dan Ibu, Ya. itu memang penting buat BINUS atau buat institusi apa saja untuk mendesain 5-10 tahun ke depan atau mengevaluasi yang ada, monitor yang ada sejauh mana dalam konteks tadi Pak Ansel kolaborasi riset, pemetaan terkait dengan level-level kolaborasinya. Berapa persen yang di level multidisiplin risetnya, berapa persen yang di interdisiplin, dan berapa persen yang transdisiplin. Nah, sesungguhnya kalau kita kaitkan tujuan kita fostering dan empowering the society, karena ini bukan murni untuk akademik, ini harus di level transdisiplin. Karena masalah praktisnya ada yang real, dan bagaimana semua keilmuan disiplin menyelesaikan masalah praktis yang nyata. Sedikit berbeda kalau mainnya di interdisiplin. Ya, menyelesaikan satu soal dari beberapa disiplin. Atau kalau hanya di multidisiplin, betul-betul. Jadi memang tantangan ke depan, menurut saya kalau memang riset-riset itu tidak hanya untuk kebutuhan akademik, kontribusi keilmuan, tapi untuk fostering, empowering, Masalah kita Pak. harus evaluasi kita berada di mana saat ini. Setuju. Ya. Terima kasih Pak Pandur. Untuk kita rancang 5 tahun ke depan, kita ke transdisiplin itu menjadi sesuatu yang menurut saya strategik untuk pengembangan. Transdisiplin untuk mendekatkan diri dengan masalah-masalah praktis ya. Ya, misalnya Ya. sustainability dalam konteks tourism. Nggak bisa hanya ilmuwan pariwisata. Mesti dia bekerja sama dengan praktisi bisnis, bekerjasama dengan tokoh adat, bekerjasama dengan pemerintah untuk menyelesaikan kesiapan misalnya di destinasi wisatanya agar sustainable. Nanti ujung-ujungnya ke creative tourism, ke sustainable development, ecotourism, ecoculture, atau di pendidikan. Gak bisa hanya seorang yang belajar katakanlah manajemen kepemimpinan pendidikan menyelesaikan satu soal korupsi pendidikan. Itu mesti transdisiplin antara hukum pendidikan. Ya, kita lihat contoh saja perguruan tinggi negeri berbadan hukum di Indonesia. Pimpinan tertingginya terperangkap dengan undang-undang korupsi karena hukum privat, hukum publik itu belum mix. Sehingga menjadi korban karena harus ada interdisiplin yang bisa menyelesaikan itu. Ya. Menarik Pak Bandur. Saya mau menyoroti juga tadi soal masalah praktis. Ada ungkapan Pak Dev juga tadi yang menarik ya, bahwa boleh dicontek ya Pak Dev ya oleh masyarakat ya. Ini juga semangat BINUS ya, bahwa solusi-solusi yang dihasilkan itu silahkan dicontek dalam arti baik ya, praktik baiknya ya, direplikasi dan sebagainya. Nah, saya mau ke Pak Didit nih ya. Bagaimana Pak Didit melihat peranan dari RIG keilmuan Bapak ya, quantitative decision science dalam membantu masyarakat untuk mengambil keputusan? Silakan Pak. Oke, terima kasih Prof. Jun, rekan Prof. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya ya bergabung di Morning Tea kali ini. Ya, saya bermain di quantitative and decision science
sebetulnya riset yang kita lakukan hampir seluruhnya adalah case base ya. Jadi berbasis case isu yang terjadi di lapangan. Apakah itu adalah isu environment, isu sosial, budaya dan lain sebagainya. Isu ekonomi juga sama. Jadi memang kita melibatkan, kalau sekarang spiritnya adalah tentang kolaborasi, tentang interdisciplinary dan lain sebagainya, multidisciplinary, kami sudah melakukan itu memang. Sudah melakukan. Sudah melakukan itu. Bahkan yang sedang kami hadapi atau sedang kami kerjakan tahun ini adalah tentang riset terapan. Itu membangun model atau membangun aplikasi, bahkan sudah ke arah aplikasi karena sifatnya terapan, untuk menilai seberapa rawan sebuah daerah atas bencana longsor. Itu jelas bukan orang computer science saja yang bisa menyelesaikan itu. Di situ ada ecological, ada environment, ada biology, juga ada kami melibatkan orang-orang yang paham tentang kontur tanah. Kami pun bekerja sama dengan sebuah lembaga atau badan inovasi khusus di tropical sciences gitu ya, sebagai end usernya. Jadi memang kami melibatkan itu semua, dan itu yang GRACE ya yang sedang kita lakukan tahun ini. Sebelumnya pun di bidang beberapa di bidang keuangan ya, di bidang saham, perbankan dan lain sebagainya juga kami melakukan riset yang sifatnya tadi multidisciplinary. Jadi karena berbasis case dan ujungnya akan ke aplikasi, kemungkinan besar memang riset kami memang sifatnya applied research ya. Jadi memang kontribusinya ya, kalau dikatakan kontribusi sifatnya sangat kontributif gitu ya. Jadi memang tadi menyelesaikan beberapa case yang ada di lapangan. Mungkin itu Prof yang bisa. Dengar-dengar Pak Didit termasuk peraih hibah dari Kemdikti-Saintek yang tertinggi ya. Boleh cerita Pak dalam 2 tahun terakhir ini? Iya, salah satunya yang tadi yang saya sampaikan adalah penelitian terapan ya. Ini merupakan penelitian lanjutan mungkin dari 2020 ya. Jadi tahun sekarang masuk ke hibah terapan atau hibah penelitian terapan dari Dikti. Alhamdulillah dapat dari Dikti. Lalu yang kedua ada fundamental, khusus itu untuk kita memodelkan peranan petani untuk menanggulangi kerawanan pangan di Indonesia dan beberapa riset yang lainnya. Ya betul Prof. Jadi kami ada 3 atau 4 proposal ya yang berhasil kami dapatkan. Kalau dilihat dari tim RIG-nya itu tahun lalu ada 18 proposal. 18 proposal luar biasa. Kalau tahun sekarang 11 proposal di RIG kami ya betul. Mungkin itu Prof. Nah ini menarik ya Mas Ansel yang menggambarkan bahwa peneliti-peneliti kita dipercaya oleh Kemdikti-Saintek untuk melakukan riset-riset yang bermanfaat buat masyarakat. Dan itu juga menandakan bahwa selain dipercaya, itu juga reputasi ya dari peneliti kita itu nggak kaleng-kaleng gitu ya. Sehingga teman-teman nanti yang ingin join pada kelompok riset manapun akan sangat terbuka. Tinggal klik research.binus.ac.id, temukan menu Research Interest Group, silakan join kelompok yang Anda suka. Gimana nih Mas Ansel? Wah, luar biasa sekali sih. Sebenarnya tadi ada satu Prof. Juneman yang sempat saya highlight. Saya awalnya mengira Pak Dit ini itu sebenarnya menelitinya tentang basketball. Oh. Soalnya topinya itu Chicago Bulls. Saya sempat kira awalnya meneliti olahraga gitu kan. Oh ternyata enggak. Berarti ini maksudnya saya seakan-akan menandakan ya bahwa kalau riset pun itu tetap bisa fun, bahkan juga tetap punya hobi-hobi lain, nonton olahraga, tahu tentang update itu juga menjadi salah satu itu. Betul iya, sekali. Seru sekali. Iya, betul sekali. Betul sekali. Tapi tadi ada emang kalau misalkan yang saya bisa dengar nih ya, saya sebagai
ya mungkin bisa cukup awam lah ya buat di bidang-bidang ini. Tapi sangat menarik banget sih terkait tentang mungkin dari segi sustainability-nya yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Dev itu juga menarik sekali sih yang tentang. Tapi mungkin kalau bisa nanti kita ngomongin jangan belatung kali ya. Kalau belatung bukan cuma sekedar agak geli, mungkin horor sih, takutnya sih horor sih Pak ya. Mungkin kita bisa bilang kayak larva kali ya atau apa gitu. Ya, saya menyampaikan dengan bahasa yang lebih Sehari-hari. umum aja sehari-hari. Sehari-hari. Saya selaku orang awam di medsos nih, takut nih belatung gitu kan. Iya. Singkatannya apa, Pak Den? Black BSF, ya BSF Black BSN. Black Kalau Soldier. dibilang larva BSF, wah keren ini. Oh, Bagus boleh. sih, Oke. makanya. Ya menarik gitu ya. Oke, Berarti terima mungkin kasih, Mas. bisa ada pemilihan diksi kali ya, yang lebih menarik juga. Iya. Ya, oke, boleh. Nah, berarti kalau ini tandanya itu multidisiplin juga. Multidisiplin. Iya. Nanti akan kolaborasi dengan Bu Risa, ahli bahasanya. Iya. Warna Iya. juga termasuk itu. Oh, pemilihan warna juga. Iya. Berarti ada dari pemilihan Ada stigma. warna itu bisa menentukan bagaimana reaksi orang terhadap informasi tertentu. Betul. Oh, Komposisi, bentuk font, menarik semua adalah sekali. kode. Nah, oke kalau itu. Ini kan tadi banyak banget nih sebenarnya diskusinya tuh yang tadi kita potong-potong. Ada diskusi menarik tentang ini, kita tahan dulu. Ada diskusi menarik tentang ini, kita tahan dulu. Iya. Sebenarnya tujuannya bukan sekedar karena durasi. Ini kita, biar kita bisa eksplor lebih dalam lagi. Nanti kita adain sesi selanjutnya lagi. Mungkin Prof. Juneman selaku Wakil Rektor di RTT, bisa kali ya kita nextnya di puncak kali atau di mana ya, geseran dikit lagi kali ya. Oh, iya. Ya. Dimanapun supaya kita bisa bincang lebih rileks, lebih santai, dan mungkin nanti juga bisa saja membuka interaksi ya lewat YouTube atau Instagram. Ada teman-teman, kita ingin lebih mendekatkan lagi kelompok-kelompok riset kita supaya nanti kalau ada siapapun faculty member yang sedang jalan di kampus ya, maupun mahasiswa kalau ditanya sudah tahu di lab. Oh, digital language and behavior. Langsung seperti ini. EduTech, educational technology. Ya, food biotech. Kantornya kan di Alam Sutra kan. Nah, berarti nanti sudah terbangun awareness. Mudah-mudahan budaya riset kita semakin tumbuh kuat terus. Dan semoga juga BINUS terus bisa tetap berkontribusi untuk dunia pendidikan, baik nggak cuma di Indonesia, tapi juga harus sampai ke level global. Betul. Bahkan tadi yang udah disampaikan Pak Dev, apapun yang udah di-create dari para peneliti-peneliti di BINUS, kalau mau dicontek oleh masyarakat, itu juga nggak masalah ya Pak Dev ya tadi? Ya, bahkan itu bisa menjadi sebuah nilai positif yang baik berarti ya Pak Dev, Betul. ya, betul kan? Kayak semacam demokratisasi Wih, gila, luar penelitian. biasa. Itu Demokratisasi riset. Mungkin nanti kalau mau tahu lebih dalam bisa dikulik-kulik juga website BINUS Research, karena kita juga ada menampilkan juga nih, mungkin juga dari BINUS Bridge juga itu bisa ada Yes. tuh beberapa hasil penelitian juga ada di situ. Betul. Nanti bisa mampir ke website kita, jadi jangan khawatir, segala macam informasi itu ada di website BINUS Research. Ya. Dan juga nanti kita akan mengadakan sesi-sesi lainnya juga nih ya, yang bisa membahas lebih dalam. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik, para penonton ada yang tertarik, jangan lupa untuk terus stay tune di akun-akun media sosial kita semua. Nanti akan ditampilkan juga di deskripsi, jadi nggak usah khawatir. Ya. Oke, paling diskusi yang sangat menarik, sangat panjang di pagi yang cerah ini. Terima kasih banyak loh kepada Prof, kepada Ibu Bapak semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya. Mari kita menutup diskusi kita pada pagi hari sampai mungkin kita bisa ngemil. Ini ada makanan tadi udah rapi nih, diatur oleh Prof Sasmoko nih. Nah, kita sambil cemil-cemilin sambil itu. Oke, mari. Misalnya saya terinspirasi supaya tidak dihinggapi belakang. Wah, Black BS. Berarti saya oke, silakan.